Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita kembali datang ke hadirat Tuhan, berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara semua bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa Yesus kita sungguh baik. Yesus yang selalu ada dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan, kita mau puji Dia selama-lamanya. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Ku selalu
ya Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Biar segala kemuliaan, pujian dan hormat kami hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami, bertahtalah di atas pujian kami. Kami percaya kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu saat ini memenuhi setiap umat-Mu untuk kami kembali bersama, bersuka cita, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Seluruh langit bumi biarlah bersuka cita. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau katakan haleluya. Amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Mari sembah, sujud di hadapannya. Sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari puji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Pujikan dengan penuh sukacita. Katakan haleluya, aku mau memuji-Mu Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari bersama. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Seluruh langit bumi, seluruh dunia memuji Dia, Allah yang dahsyat. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi. Mari sembah, sujud di hadapannya bersama-sama. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin.
kembali. Kita mau memuji Dia. Kita mau katakan, Dia Allah yang baik. Sungguh baik dalam kehidupan kita. Engkau baik. Haleluya. Kita mau datang ke hadapan Tuhan dengan hati kita, dengan bersyukur. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa rinduku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Dia Allah yang baik dalam hidup kita. Mari datang dengan penuh sukacita karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hati kita, membawa rinduku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Engkau baik, teramat baik. Sungguh Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Dia Allah yang baik bagi kita. Mari Bapak Ibu kembali bangkit berdiri. Kita katakan, aku datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa segenap hatiku. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, bawa hati kita. Haleluya. Membawa rinduku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Oh Yesus baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari naikkan ucapan syukur. Naikkan ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Naikkan ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik. Katakan dengan percaya, dengan segenap hati kita. Amin. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau baik. Amin. Haleluya. Engkau baik, teramat baik. Katakan Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat
Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya beri kesempatan pujian kaum pria untuk memuji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, Dialah yang kekal untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan yang pertama. Angkat satu pujian, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Haleluya. Sungguh ku bangga
kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan, hatiku pengharapan. Haleluya. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ini yang menyenangkan-Mu, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap pujian kita. Kita mau siapkan hati untuk terima firman Allah. Biarlah kita hidup hanya karena percaya. Kita mau percaya bahwa Dia yang berjanji adalah setia dalam hidup kita. Haleluya. Biar iman kita bersepakat dengan kuasa-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Haleluya. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan dengan iman. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Seluruh kaum wanita, pujikan pujian ini. Kita mau hidup karena percaya. Haleluya. Kaum pria, katakan, ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan bersama-sama, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan
terima kemenangan dari Tuhan. Tapi yakin dan percayalah, hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi iman-Mu. Sepakat percaya kuasa-Nya, ku terima kemenangan dari-Mu. Katakan imanku, aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima Tuhan, kami terima kemenangan dari-Mu Yesus, kami terima kemenangan dari-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau bersepakat, kami mau percaya kuasa. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama katakan, terima. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Bapak Yeremia Nova berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih. Bapa yang di surga, saat ini kami datang kepada Engkau ya Bapa, pada saat hari ini Yesus. Pada pagi ini Tuhan, kami boleh bersuka cita akan Engkau, kami bisa memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah pagi ini juga Tuhan, Engkau mencurahkan berkat-berkat-Mu atas kami, jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Saat ini juga Tuhan Yesus, ampuni kami, segala dosa, tutur kata kami, tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadirat Engkau. Tuhan Yesus, hamba-Mu saat ini sementara akan mendengarkan sabda dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu saat ini bisa, oh Tuhan, tertanam di setiap hati kami ya Bapa. Dan juga hamba Engkau Tuhan Yesus yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati. Kami percaya Tuhan, biar kuasa kegelapan, kuasa iblis tidak bisa merenggut, oh Tuhan Yesus, firman-Mu atas kami. Dan kami percaya Tuhan, ada kuasa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Saudara percaya punya Tuhan yang besar?
Saudara percaya punya Tuhan yang besar, haleluya. Dia berjanji dan Dia yang sanggup menggenapi atas setiap hidup kita. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita kembali belajar firman Tuhan. Saya beri judul Ebenezer. Ebenezer, ya, kita pasti pernah mendengar kata-kata ini, bahkan juga ada dalam sebuah pujian yang kita juga naikkan kepada Tuhan. 1 Samuel 4 ayat yang pertama bagian B. 1 Samuel 4 ayat yang pertama bagian B. Tabut Tuhan dirampas, ya. 1 Samuel 4 ayat 1b. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Sedangkan orang Filistin berkemah di Afek. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ya, ada 3 kali kata, ya, Ebenezer ditulis dalam Alkitab. Dan semuanya dalam kitab 1 Samuel. Dalam kitab 1 Samuel ini dijelaskan bahwa Ebenezer ini adalah suatu tempat atau daerah di mana orang Israel ini berkemah saat mereka berperang melawan bangsa Filistin. Nah, di sini dijelaskan bahwa mereka orang Israel berkemah dekat Ebenezer, ya, suatu tempat di mana orang Israel berkemah untuk melawan bangsa Filistin. Ya, bangsa Filistin ini adalah musuh terbesar dan musuh bebuyutan bangsa Israel. Baik dalam zaman sejarah di waktu lampau maupun sampai zaman sekarang ini, sampai hari ini. Nanti kita akan melihat mengapa bermusuhan, mengapa bangsa Israel dan bangsa Filistin ini selalu bermusuhan. Ya, karena tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian yang dijanjikan kepada Abraham kepada keturunannya dihuni oleh 7 bangsa besar. Salah satunya adalah bangsa Filistin ini. Ada orang Amori, ada orang Het, orang Yebus, orang Girgasi, ya, dan lain sebagainya. Salah satunya adalah bangsa Filistin. Itu mendiami tanah Kanaan. Dalam kitab Yosua, Israel melakukan kesalahan yang fatal, di mana mereka tidak mendengarkan suara Tuhan untuk memusnahkan bangsa-bangsa di tanah Kanaan termasuk Filistin ini. Tuhan sudah menjanjikan bahwa tanah Kanaan, tanah perjanjian ini akan menjadi milik Abraham serta keturunannya. Dan ketika Musa meninggal, Yosua mengganti kepemimpinan Musa, Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel melalui Yosua, musnahkan sampai habis semua bangsa ini. Sebab kalau tidak, mereka akan mencondongkan hatimu kepada ilah mereka, kepada sesembahan mereka. Namun karena mereka sudah memasuki tanah Kanaan dan sudah melihat musuh-musuh 7 yang besar itu bangsa yang besar, karena mereka sudah mendiami tanah Kanaan, sudah merasakan janji Allah, sudah menikmati segala berkat Tuhan, mereka bersantai-santai. Sehingga Yosua katakan, sampai berapa lama lagi sih kamu ini bersantai-santai? Sampai berapa lama sih kamu ini duduk-duduk manis, ongkang-ongkang kaki, ya wong Jawa bilang. Sehingga bangsa-bangsa itu tidak segera kau musnahkan. Akhirnya tidak bisa dimusnahkan, saudara. Walaupun kedudukan ke-7 bangsa ini sebagai budak, ada yang dikerjakan sebagai tukang belah kayu, potong
pohon di hutan, tukang gergaji, sebagai budak lah istilahnya. Namun Israel ini telah melakukan kesalahan fatal. Karena mereka tidak mendengarkan suara Tuhan. Alhasil bangsa Filistin tetap bersikukuh untuk selalu menyatakan dan mengklaim bahwa tanah Kanaan adalah tanah mereka. Dan untuk selalu mempertahankannya, mereka berperang terus dengan bangsa Israel. Demikian pula di pihak Israel, mempertahankan tanah Kanaan ini sebagai milik mereka, sebagai janji Tuhan yang digenapi dengan terus berperang melawan Filistin. Filistin bersikukuh, "Ndak, ini tanahku." Maka dari itu sampai dalam kitab 1 Samuel dan seterusnya, mereka terus berperang melawan Filistin. Karena Filistin bersikukuh, ini tanahku, tempat tinggalku. Sedangkan Israel mempertahankan milik pusaka yang diberikan oleh Tuhan, juga dengan bersikukuh, enggak, ini tanahku yang sudah diberikan Tuhan. Maka selalu terjadi peperangan. Ya, sampai hari ini, sampai detik ini, yang kita kenal dengan peristiwa Timur Tengah sana, saudara. Filistin dalam perjanjian baru berubah menjadi nama Filistea. Dan zaman modern sekarang ini Palestina. Dan kita lihat sampai hari ini, saudara. Pertikaian demi pertikaian terjadi. Dan kalau antara Israel dan Palestina ini melonjak, terjadi keributan yang melonjak, semua mata dunia akan tertuju kepada mereka. Segala berita akan tertuju kepada peristiwa ini. Dan ketika suatu peristiwa ini melonjak, maka seluruh keadaan dunia sudah dapat dipastikan bergoncang. Bergoncang. Ya, bagaimana Israel telah memberikan Gaza, terjadi suatu ledakan yang luar biasa. Sekarang Israel sudah tidak memiliki tanah lagi selain di tepi barat itu, dan itu yang tetap dia pertahankan, Israel pertahankan. Apa sih saudara yang kita bisa pelajari dari hal ini, saudara? Kita lihat bahwa ketidaktaatan akan suara Tuhan, akan perintah Tuhan, membawa kesalahan fatal dan kerugian besar bagi siapapun termasuk kita. Mungkin kita merasa seperti bangsa Israel, ya kita bersantai-santai. Makanya firman Tuhan datang kepada kita pada pagi hari ini, mau sampai kapan saya dan saudara sebagai umat Tuhan bersantai-santai, menikmati berkat Tuhan, ongkang-ongkang kaki, ada dalam zona nyaman dengan tenang dan santainya. Sehingga tanpa kita sadari, kita sudah tidak taat akan suara Tuhan. Kita sudah tidak taat akan perintah Tuhan. Dan segala bentuk ketidaktaatan akan suara dan perintah Tuhan itu membawa kerugian yang besar bagi siapapun termasuk kita. Dalam kitab Samuel ini, saudara, ini peperangan terjadi secara fisik, ya, antara Israel jasmani dan bangsa Filistin. Namun kita harus mengerti sesungguhnya apa yang dicatat dalam kitab Samuel ini adalah peperangan secara kosmik, secara rohani. Ya. Sebenarnya ini adalah peperangan orang benar, orang percaya dengan iblis. Ya, bangsa Israel digambarkan sebagai bangsa pilihan Tuhan dan bangsa Filistin sebagai musuh. Orang benar melawan musuh. Siapa sih musuh orang benar ini? Tidak lain tidak bukan adalah iblis. Kita harus mengerti dalam kitab Samuel, walaupun ini peperangan secara fisik, manusia dengan manusia, namun dalam praktek kerohanian ini adalah peperangan kosmik
antara peperangan orang benar dengan iblis. Iblis akan selalu berusaha menggagalkan setiap orang percaya untuk menempati tanah Kanaan secara samawi. Minggu yang lalu sudah saya sampaikan bagaimana sekarang iblis itu sedang bekerja jauh lebih giat dari pekerjaan kita. Pengalaman iblis itu jauh lebih hebat dari pengalaman kita. Dia itu tua sekali. Kita masih umur berapa? Iblis sudah ribuan tahun usianya. Dan iblis tahu masanya sudah mau habis. Dan dia siap untuk dilakukan penghukuman kekal. Iblis tahu persis. Nah sekarang kita tahu enggak? Bahwa masa kita hidup di dunia ini, masa kedatangan Yesus yang kedua kali ini, wis mau habis saudara. Artinya wis mau sampai. Untuk dia datang menganugerahkan kehidupan kekal. Sedangkan iblis tahu persis masa penghukumannya wis cidek. Maka dari itu dia selalu berusaha menggagalkan setiap orang percaya supaya tidak menempati tanah Kanaan secara samawi. Ya. Kanaan secara samawi berbicara tentang surga itu telah dijanjikan Tuhan. Dan telah kita terima saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selama kita hidup di bumi ini, walaupun sesungguhnya realitas yang sejatinya terjadi saat kita hidup dalam kekekalan, dalam kerajaan surga. Namun Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa surga itu sudah kita nikmati. Kepastian hidup kekal itu sudah nyata saat kita pun masih hidup di bumi ini. Jadi sama seperti bangsa Israel, tanah Kanaan wis tak janjikan dan mereka telah terima. Kanaan sorgawi, ya sorga, Kanaan samawi, sorga itu janji Tuhan dan telah kita terima. Bangsa Filistin tidak rela orang Israel menempati tanah Kanaan, sama iblis pun nggak rela manusia-manusia yang percaya pada Yesus mengalami penebusan Yesus, dia nggak rela dia menempati tanah Kanaan samawi. Sama ya saudara. Dan dia berusaha terus menarik sebanyak mungkin kehidupan orang percaya untuk menggagalkan tinggal dalam kerajaan yang kekal. Orang percaya berperang melawan iblis untuk memastikan bahwa surga bukanlah tempat iblis. Nah ini perang kita. Kita harus memastikan surga itu bukan tempatmu. Tapi iblis berperang melawan kita, hei orang percaya surga itu bukan tempatmu. Mengerti ya Bapak Ibu Saudara? Kita berperang, hei iblis. Surga bukan tempatmu. Tapi iblis juga berperang melawan kita, hei orang percaya. Hei orang Kristen, surga itu bukan tempatmu. Lebih enak engkau bersama-sama dengan aku. Dan menyatakan bahwa surga adalah tempat orang-orang percaya yang alami penebusan Kristus. Dan hari-hari ini kita berperang melawan iblis. Dulu waktu kita sekolah minggu kita nyanyi apa saudara? Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku ku tembak dor. Dor, 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 dor. Dengan imanku. Tapi ketika kita semakin dewasa, kekristenan kita semakin bertumbuh. Kok seringkali kita yang tunduk dengan iblis? Apakah iblis sudah menjadi bestie kita, saudara? Nah, banyak orang Kristen sekarang bukan berkuasa atas iblis, tapi iblis yang berkuasa atas dia. Dan berusaha untuk menggagalkan setiap kita. Maka dari itu firman Tuhan selalu datang kepada kita dan kita bersyukur bahwa waktunya ini sudah dekat, saudara. Saudara bersyukur kita ada dalam keberkatan Tuhan yang melimpah. Kita bersyukur ada dalam zona nyaman.
Itu tidak ada yang salah. Saya tidak pernah menyatakan zona nyaman itu tidak salah atau salah, enggak. Zona nyaman itu tidak salah. Justru kalau kita memahami zona nyaman yang dari Tuhan, berkat yang dari Tuhan, kasih karunia Tuhan, itu sebenarnya harus menuntun kita selalu kepada pertobatan demi pertobatan. Justru akan semakin memacu saya dan saudara untuk lebih suka mencari Tuhan. Suka bersekutu dengan Tuhan. Zona nyaman itu sebagai kesempatan emas saya mengatakan. Untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk lebih mudah menjumpai Tuhan. Sebab apa? Enggak ada penghalang. Benar saudara, enggak ada penghalang. Enggak ada yang melarang. Enggak ada yang nyeneni. Ya, contoh kita saja jemaat Tuhan Tunggul Permanu, saudara beribadah ini merasa bebas enggak saudara? Halo? Bebas toh? Sound system sak mini. Sampai omai maklik kono krungu. Bebas saudara? Apakah ada yang melempari kita dengan batu? Apakah ada yang berdemo? Justru inilah berkat zona nyaman kita yang kita mau manfaatkan sebaik-baiknya saat kita beribadah. Nyanyi dengan sukacita, nyanyi dengan sungguh-sungguh, melayani dengan sungguh-sungguh, bertepuk tangan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini pengertian zona nyaman yang baik untuk kita memuliakan, lebih lagi memuliakan Tuhan, saudara. Bukan berarti kita bersantai-santai. Ya, semakin dekatkan diri kita kepada Tuhan. Ya, Ebenezer yang pertama dalam 1 Samuel 4 ini berbicara tentang hilangnya kemuliaan Tuhan. Hilangnya kemuliaan Tuhan ditandai dengan kekalahan bangsa Israel, kematian Imam Eli dan anak-anaknya, serta kelahiran Ikabod. Ya. Kalau saudara membaca sampai ayat 22 di rumah, saya ringkas saja, ditandai dengan kekalahan bangsa Israel. Israel kalah melawan bangsa Filistin. Imam Eli sebagai pendeta, pemimpin agama waktu itu mati, serta anak-anaknya. Ya, kita mengerti bahwa anak Imam Eli ini adalah anak-anak yang penuh kejahatan. Alkitab tidak pernah menutupi fakta yang ada. Bisa dikatakan Imam Eli itu pendeta, tapi anak-anaknya, maaf kata firman Tuhan katakan, bejat kelakuannya, kurang ajar kelakuannya. Dan Alkitab nggak pernah menutupi itu, saudara. Jadi saya sampaikan juga apa adanya. Bukan berarti terus menimbulkan persepsi pemikiran dalam kita bahwa setiap keluarga hamba Tuhan anak-anaknya rusak semua, bukan. Namun kita mau ambil suatu pelajaran dari hal ini, saudara. Kelahiran Ikabod. Kemuliaan dalam bahasa Ibrani itu adalah kabod. Kabod. Mari kita baca ini, ayat yang ke-21. Ia menamai anak itu Ikabod. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Kabod itu kemuliaan. Kemudian istrinya, ya istri dari siapa ini ya? Pokoknya anaknya, salah satu anak dari Imam Eli mengandung dan melahirkan. Ketika tahu peristiwa ini dia menamakan anaknya Ikabod. Ya. I dan kabod. I itu no, tidak, tanpa, lenyap, hilang. Jadi dia menamakan Ikabod karena kemuliaan Allah telah hilang. Alasan mereka kalah adalah, mengapa bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan bisa kalah? Karena dalam kitab Hakim-Hakim pada ayat-ayat yang terakhir dan pasal yang terakhir, orang Israel
Tidak ada raja. Dan mereka bertindak menurut apa yang mereka pandang benar. Tidak ada pemimpin yang membawa kepada kebenaran. Maka yang dipimpin melakukan segala yang mereka kerjakan menurut apa yang mereka pandang benar. Ketika kita hidup sama seperti bangsa Israel melakukan segala sesuatu menurut apa yang kita anggap benar, sesungguhnya itu berbahaya sekali, saudara. Berbahaya sekali. Akhirnya mereka kalah dalam peperangan. Peperangan kita bukan melawan segala yang kita miliki, tapi melawan kuasa gelap, kuasa iblis. Mengapa banyak orang Kristen juga kalah? Ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi pergumulan, ketika menghadapi tekanan, tantangan, kesulitan, kesukaran, kekurangan, banyak yang kalah. Salah satunya ini, saudara, bertindak menurut apa yang seringkali kita anggap itu benar. Oh, menurut pandanganku ini benar kok. Oh, menurut perkiraanku, feelingku ini benar. Tapi kita punya patokan, saudara, dalam hidup ini. Patokan kita ialah Roh Kudus dan firman Allah. Ya, jangan kalah ya dengan tantangan yang ada, jangan kalah dengan pergumulan yang ada, jangan kalah dengan persoalan, kesedihan, kekurangan, atau segala macam apapun yang menimpa kita. Karena kita punya firman Allah dan Roh Kudus. Lakukan berdasarkan firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Nah, lebih dari itu, apa yang dilakukan Israel ialah ketika mereka berperang melawan bangsa Israel, mereka mengira yang menyebabkan kita kalah ini karena tabut perjanjian Tuhan ini tidak ada di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu mari kita ambil. Nah, tabut perjanjian Tuhan, tabut Tuhan itu berisi tongkat Harun yang pernah berbunga, ya kita pasti kita semua sudah tahu. Kemudian 10 perintah Allah dalam 2 loh batu dan mana. Disimpan, ditaruh dalam tabut perjanjian Tuhan. Nah, ini semua berbicara tentang kuasa firman. Tongkat Harun lambang kuasa Tuhan, mana itu firman, loh batu firman, dari kuasa firman. Lah, kesalahan mereka apa? Tuhan sudah memerintahkan yang berhak mengambil tabut perjanjian itu adalah para imam. Ingat Usa, ya, tahu kisah Usa? Ketika bangsa Israel dan Daud melakukan perjalanan membawa tabut Tuhan, seharusnya diangkat, dinaikkan gerobak, keledai atau kudanya tergelincir. Usa sepertinya melakukan hal yang benar. Dia menyelamatkan tabut perjanjian yang mau jatuh itu. Seketika Tuhan sambar dia, mati. Dan terjadi kematian yang luar biasa. Karena Daud ingat, oh iya, aku telah melakukan segala yang salah. Ini bukan digotong, bukan didorong gerobak, tapi harus diangkat. Maksud rohaninya apa sih, saudara? Maksud rohaninya itu gini, kita mengerti akan kuasa firman. Ya bukan saudara ke pasar angkat tinggi firman. Tapi firman yang penuh kuasa ini harus selalu kita junjung tinggi di atas segala yang ada, saudara. Kuasa firman itu harus kita angkat tinggi-tinggi. Dalam pergumulan apapun, taruh kuasa firman lebih tinggi dari pergumulan kita. Taruh kuasa firman lebih tinggi dari persoalan kita.
lebih tinggi dari sakit kita, lebih tinggi dari kekurangan dan segala hal yang buruk lah yang kita alami. Harus kita angkat tinggi, jangan disejajarkan. Kalau gerobak kan disejajarkan, berarti dia disamakan dengan kita. Ya, ini secara jasmani, namun pengertiannya kalau firman Tuhan, tabut Tuhan didorong dengan gerobak, itu sama dengan mengandalkan kekuatan manusia, disamaratakan dengan manusia. Namun ketika para imam mengangkat tinggi tabut perjanjian, dia meletakkan kuasa Tuhan jauh lebih tinggi di atas segala-galanya. Lah Israel dalam 1 Samuel 4 dalam daerah Ebenezer, mereka lancang ambil itu. Perkiraannya benar, ketika pasti tabut Allah ada di tengah-tengah kita, Tuhan sendiri hadir, kita menang. Dan ternyata enggak, saudara. Kalah lebih fatal. Mereka mengambil tabut Allah yang seharusnya para imam Tuhan yang boleh mengambilnya. Nah, ini berbicara tentang apa, saudara? Tabut perjanjian Tuhan yang disalahgunakan. Kekudusan Tuhan, kemuliaan Tuhan dianggap remeh atau menjadi hal yang sepele dan tidak diperhatikan. Kalau tabut perjanjian Allah di mana sekinah glory Allah menyatakan diri diambil oleh manusia, berarti itu sama dengan mencuri kemuliaan Allah, mengambil apa yang seharusnya menjadi milik Allah. Jangan pernah mencuri kemuliaan Allah. Apa yang seharusnya Allah terima. Maka Daud katakan dalam Mazmurnya, bukan kepada kami Tuhan, bukan kepadaku, tapi hanya kepadamu-lah ku beri kemuliaan. Daud menulis ini karena dia sadar betul, dia sukses, dia berhasil, dia kaya raya, dia diberkati, aman, tentram, damai, kekayaannya melimpah. Nyumbang bait suci aja kalau dikurskan rupiah itu pada zaman dulu sekitar 100 triliun. Dia sumbang itu untuk pekerjaan Tuhan. Sekarang sumbang gereja, rame ini DC. Ya. Saya mau katakan saudara memberi orang lain, saya yakin tidak ada yang marah. Tapi saudara memberi untuk gereja, saudara bisa marah. Daud melakukan itu. Daud sadar betul kemuliaan yang dia terima itu bukan dari dirinya. Maka dari itu dia tulis dalam pemazmurnya, hanya kepadamu-lah kemuliaan. Jangan kita anggap sepele kemuliaan Tuhan dalam gereja, dalam diri kita. Perhatikan hal ini. Nah, kemuliaan Tuhan pun juga disalahgunakan oleh Imam Eli dan anak-anaknya. Dengan cara ketidaksetiaan dalam melayani Tuhan. Anak Imam Eli gak mengambil persembahan, saudara. Gak mengambil perpuluhan jemaatnya waktu itu. Tapi dia melakukan perbuatan tercela, berzina dengan Asyir, penjaga pintu gerbang. Berzina dengan pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Tidur bersama. Ya, Alkitab masih menulis dalam kata tidur, saudara. Masih sopan ya, saudara. Padahal arti aslinya ya memang berzina, melakukan hubungan seksual di luar dengan pernikahan yang sah. Istilahnya apa itu ya? Simpenan apa-apa, simpedes ya, simpanan perempuan desa. Dengan para pelayan Tuhan, dengan jemaat Tuhan. Sebenarnya jemaat Tuhan memahami. Loh,
Hofni Pinehas, kamu boleh kok makan persembahan ini, pokoknya setelah diberikan korban. Bahkan jemaat Tuhan menyadari kepada Hofni dan Pinehas, berharap ada perubahan di dalamnya. Namun ternyata tidak, saudara. Ya, ketidaksetiaan dalam melayani Tuhan. Ingat, sekali lagi, gambaran keluarga Imam Eli bukan hanya dalam lingkup kecil sebagai gambaran keluarga pendeta. Ya, di sini papa, mama, saya, kakak, adik dan menantu, cucu semua. Bukan hanya itu, tetapi setiap kita beribadah itu dalam bahasa aslinya itu melayani Tuhan. Tanpa kita sadari, kita ini saat kita beribadah, kita melayani Tuhan. Ya, bukan hanya di panggung iki tok, saudara. Bahkan ketika engkau di luar gereja, dalam rumah tanggamu, pekerjaanmu, sekolahmu, dalam segala aspek hidupmu, engkau melayani Tuhan. Dan yang Tuhan mau, Tuhan minta dari pelajaran Imam Eli, mengapa kemuliaan Tuhan bisa hilang? Karena ketidaksetiaan dalam melayani Tuhan. Ketidaksetiaan dalam melayani Tuhan. Nah, kalau dalam belajar dari keluarga Imam Eli berarti dalam lingkup urusan kerohanian. Ya. Apakah engkau setia melayani Tuhan dalam urusan rohani? Ya. Para pelayan Tuhan, para jemaat Tuhan. Nah, yang bisa menentukan setia atau tidaknya itu sopo? Saudara sendiri. Kita pribadi lepas pribadi. Apakah kita loyal dengan pelayanan di tempat di mana kita berada? Apakah kita menunjukkan kesetiaan sebagai tugas dan tanggung jawab kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan? Dalam kita melayani Tuhan. Kita bisa setia kepada bos, pimpinan, karena hasilnya saat itu juga. Tapi kalau saudara melayani pekerjaan Tuhan, hasilnya enggak saat itu juga. Makanya banyak orang yang menyepelekan, meremehkan. Padahal pelayanan dalam pekerjaan Tuhan di gereja, dalam melayani Tuhan urusan rohani, itu bisa bawa kita kepada kekekalan untuk penerimaan upah dalam kekekalan. Kalau dalam urusan duniawi sampai terakhir nanti di 2 kali 1 meter. Finish. Tetapi pelayanan yang kita kerjakan, kesetiaan kita dalam Tuhan yang kita kerjakan selama hidup di muka bumi ini akan kita bawa. Maka Wahyu katakan berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, sebab perbuatan-perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi pekerjaan yang kita lakukan untuk Tuhan itu bukan finish dalam kematian jasmani, tapi terus berlangsung sampai dalam kehidupan kekal. Jangan sampai kemuliaan Tuhan hilang dan dirampas oleh kuasa gelap melalui orang-orang dunia di luar Tuhan. Ya. Beberapa hari yang lalu saya baca di status Facebook, ada seorang Kristen yang 2 tahun tidak pernah masuk gereja karena dia bekerja dengan berpindah-pindah. Dan terikatnya kerja ini full dari Senin sampai Senin lagi. Dari pagi sampai malam. Hari Minggu pun dia bekerja. Dan dia tulis status dia punya kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Dia ceritakan bahwa semua sudah tercukupi gajinya. Dan dia sebelumnya dia katakan sebagai seorang Kristen yang taat. Dan dia ceritakan dia butuh pekerjaan, menangis bawah kaki Tuhan. Oh, Tuhan. Dia ceritakan terang-terangan, aku perlu pekerjaan. Tapi setelah dapat pekerjaan 2 tahun gak bisa masuk gereja. Dan dia punya hati, ya puji Tuhan hatinya kembali. Doanya, ibadahnya mulai timbul dalam dadanya.
Dan dia lakukan, saya rindu mengerjakan kembali apa yang telah saya kerjakan sebelum saya bekerja, yaitu mengembalikan 1/10. Dia bertanya, di mana saya bisa mengembalikan 1/10? Waduh, komentarnya saya baca, saudara. Ya, saya lihat ada yang pendeta, ada yang jemaat. Malah komentarnya yang bagus ya, jujur saja saudara, jemaat-jemaat. Waduh, pendeta menghakimi gini-gini, salahmu sendiri 2 tahun gak beribadah. Ya simpel saja, ya ada pendeta yang baik. Sekarang kamu beribadah di situ, di gereja yang dekat situ, bertumbuhlah di situ. Kalau enggak bisa ibadah minggu ya ada sebelum bekerja ada doa pagi, datanglah dan kembalikan di situ. Nasihat yang baik. Yang lain ini ada yang mengolok-ngolok, aduh, mau tanyanya bagus saudara, saya baca ini bagus sekali. Tapi kok komentarnya seperti itulah para netizen yang budiman. Jangan sampai orang-orang dunia itu mengalihkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Atau kehidupan keduniawian akibat kesalahan dan kelalaian kita yang Tuhan telah percayakan akan kemuliaan Tuhan ini. Kemuliaan Tuhan itu sudah ada dalam hidup kita. Ebenezer yang kedua, dalam 1 Samuel 5-6, Tuhan membela kemuliaannya. Tuhan tidak akan membiarkan kemuliaannya dirampas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan sendiri akan mengembalikan kemuliaannya dengan memberikan peringatan kepada bangsa-bangsa atau orang-orang yang menolak dia. Ya, saat itu tabut Tuhan ada di tanah orang Filistin, di tanah mana-mana pun dipindah ke sana kemari. Ya. Di akhir zaman, ya, puji Tuhan buat kita, kemuliaan Allah akan lebih dinyatakan kepada gereja, kepada setiap orang percaya yang benar-benar siap untuk menerimanya. Jadi Tuhan tetap membela kemuliaannya. Tuhan memulihkan kemuliaannya atas umat Tuhan. Sekarang 5 menit terakhir kita bahas tentang Ebenezer yang ketiga. Dalam 1 Samuel 7 ayat yang ke-12. 1 Samuel 7 ayat yang ke-12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Yang menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Arti Ebenezer, ya kalau tadi tempat, namun ini Ebenezer artinya stone of help. Batu pertolongan. Salah satu gambaran dari pribadi Yesus, dia adalah batu karang. Dia adalah batu itu, saudara. Ya, sifat batu itu kuat, kokoh, tak tertandingi. Itu salah satu sifat batu, walaupun batu alam ditotok saja bisa hancur. Namun Yesus digambarkan sebagai batu. Kita tidak menyembah batu. Ingat, digambarkan seperti batu, bukan Yesus adalah batu, bukan. Yesus adalah batu pertolongan kita. Apapun yang saudara alami, datang kepada batu itu, kepada Yesus itu, pertolongan yang sejati, pertolongan yang kokoh, pertolongan yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Dan Samuel mendirikan memorial atau prasasti yang didirikan oleh Samuel sebagai tanda bahwa Tuhan telah menolong Israel untuk melawan Filistin. Selama 20 tahun lamanya dalam 1 Samuel 7 ayat yang pertama dan seterusnya, Israel dalam tekanan orang Filistin. 20 tahun dalam jajahan kuasa iblis. 20 tahun dalam kuasa kegelapan sehingga mereka mengeluh. Sambat, Tuhan gak kuat. Dan inilah kemenangan yang didapatkan bangsa Israel melawan bangsa Filistin. Ya.
Ayat 1 sampai 2 dikatakan bangsa Israel mengalami tekanan, masalah dan kesulitan besar dalam hidupnya maupun musuh yang selalu menyerang. Sehingga mereka mengeluh atas apa yang menimpa mereka. Sama dengan keadaan kita. Hari-hari ini mungkin saya tidak tahu jemaat Tuhan mengalami tekanan. Mengalami masalah, mengalami kesulitan besar dalam hidup saya dan saudara. Bahkan musuh selalu menyerang. Iblis selalu menawarkan dalam pikiran kita, kamu gagal, kamu nggak berhasil, kamu nggak sembuh, kamu nggak diberkati, kamu masuk neraka. Itu selalu dakwaan tuduhan iblis. Masalah satu muncul, tekanan satu muncul, orang-orang membenci kita, orang-orang menjegal kita. Teman yang kita anggap itu sebagai teman ternyata musuh dalam lipatan. Yang menggunting keberhasilan kita. Yang selama ini kita percayai, yang selama ini kita ajak kerjasama, ternyata dia adalah seorang musuh dalam lipatan. Dan saudara dan saya mau katakan, mengeluhlah kepada Tuhan. Sambatlah kepada Tuhan. Ceritakan kepada batu pertolongan itu, saudara. Saudara mau beribadah dimanapun, saudara cerita kepada Pak Pendeta, aku punya masalah yang besar. Semua jawaban pendeta akan berkata apa? Sabar ya, berdoa. Sampai saudara mau ibadah dimanapun, di Bendoa, di GSCA, di GKI, di Dindi. Saudara cerita masalah saudara, pendetanya akan jawab, sabar ya, berdoa. Nah, kalau kita cerita sama manusia, kita terima jawabannya seperti ini. Maka dari itu ceritakan semua pada Tuhan. Mengeluhlah, sambatlah. Unek-unek kita keluarkan. Ya, kunci kemenangan mereka, ayat 3 sampai 4. Jika kamu berbalik, bertobat. Jauhkan segala berhala. Kembali kepada Allah, jauhkan segala berhala. Tujukan hati dan beribadah hanya kepada Tuhan. Berhala pada zaman dulu Asitoret dan semua dewa-dewa. Berhala kita jauh lebih modern. Salah satunya itu HP, saudara. Hati-hati, HP itu berhala kalau kita enggak atur sedemikian rupa. Sisakanlah waktu 2 jam untuk saudara meletakkan HP. Di luar tidur ya, letakkan HP 2 jam. Entah dicicil untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Letakkan untuk baca firman, untuk membangun hubungan pujian penyembahan kepada Tuhan. Ayat 5-8 kunci kemenangan mereka, dia berdoa dan berpuasa serta mengaku dosa. Masih saudara kerjakan jemaat Tuhan Tunggul Permanu berdoa dan berpuasa? Masihkah jemaat Tuhan di tempat ini melakukan berdoa dan berpuasa? Ini kunci kemenangan kita. Yesus katakan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan berdoa. Ada masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan berpuasa. Tetapi satu paket berdoa dan berpuasa. Jenis ini berbicara apa? Kuasa gelap, kuasa iblis. Berdoa dan berpuasa serta mengaku dosa. Inilah sikap yang sangat merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan Samuel sebagai pemimpin yang berdoa untuk umat Tuhan. Bangun mezbah, hubungan yang erat dengan Tuhan. Bawa korban persembahan, tubuh, jiwa, dan roh kita persembahkan kepada Tuhan dan segala apa yang kita miliki. Potensi, kemampuan, harta kita, kekayaan kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Bangun mezbah. Sebab hidup kita ini dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam.
Maka dari itu bangun dari dalam hati kita. Yesus katakan dari dalam hatimu keluar aliran air hidup. Kalau kita membangun dari dalam dengan pujian, penyembahan, doa, firman dan Roh Kudus, ketika ada serangan dari luar, itu tidak akan mempan, saudara. Tapi kalau kita membangun kerohanian kita dari luar, dan ketika ada serangan datang dari luar, kita pun gak kuat. Makanya bangun mezbah. Dan ayat yang ke-10 dalam Samuel 7, Tuhan bela dan Tuhan beri kemenangan. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Bukan menunjukkan bahwa pertolongan Tuhan berhenti atau sudah selesai pada suatu peristiwa atau waktu tertentu. Artinya, di mana saudara dan saya berada saat ini, berlakulah pertolongan Tuhan. Selama kita masih ada dan hidup, nyatalah selalu pertolongan Tuhan. Hari ini, detik ini, waktu ini, kita dapat selalu berkata, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Maka dari itu jangan menyerah, jangan berputus asa. Ingatlah, kalau saudara ada sampai saat ini, kita ada sampai saat ini, itu berarti Tuhan sudah bawa kita sejauh ini, saudara, dalam melangkah. Tuhan sudah bawa rohani kita sampai hari ini. Tuhan sudah menolong kita dalam segala aspek kehidupan sampai hari ini. Jangan berhenti melangkah atau mundur. Tetaplah yakin pembelaan dan pertolongan Tuhan. Maka dari itu Samuel berdirikan sebuah batu Ebenezer. Dan ketika Israel mengalami musuh yang lebih kuat, melewati masa-masa sulit lagi, dia ingat ada batu memorial. Sampai di sini Tuhan menolong. Tuhan sudah tolong kita. Maka Mazmur katakan, ingatlah selalu pekerjaan Tuhan dan jangan lupakan segala kebaikannya. Sebab apa? Ketika kita ingat selalu akan pertolongan Tuhan di masa-masa sulit, di waktu lampau, ketika hari ini besok kita mengalami masa yang lebih sulit, karena kita ingat pertolongan Tuhan itu memacu kita. Sehingga kita berani berkata, dulu Tuhan tolong, hari ini Tuhan tolong, besok Tuhan tolong, selama-lamanya Tuhan tolong. Dan kita berpikir dan menjadi orang yang gak akan mudah dikalahkan, saudara. Ya, itu pesan firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Karena Tuhan rindu, kemuliaan Tuhan terjadi atas jemaat Tuhan di tempat ini. Dan jemaat Tuhan bukan menjadi jemaat yang gampang remuk, saudara, gampang digoyahkan. Tuhan mau jemaat Tuhan di tempat ini berdiri di atas batu Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong. Besok sampai di sini Tuhan menolong. Besok lagi sampai engkau hidup berapa lama di muka bumi ini, kita dapat berkata Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong, selalu menolong. Dan pasti menolong. Mari kita berdiri sama-sama, Tuhan memberkati setiap kita nyanyikan kalau kami ada sampai hari ini. Itu semua karena berkat Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena cakapnya kita, bukan karena pandainya kita, bukan karena kita mampu, berpotensi, cakap, menanggung, mengerjakan ini itu. Tapi semua karena berkat Tuhan. Hitung berkat Tuhan satu-satu dan kau akan menikmati hasilnya. Kalau kami ada sampai hari ini, haleluya, itu semua karena berkat Tuhan. Amin. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang, kelimpahan ataupun kekurangan, ada berkat maupun tidak ada berkat, semua adalah berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu serta dan
tak pernah meninggalkan kami. Benar-benar Tuhan, sebab itu janji-Nya bagi kita, orang yang mengasihi-Nya. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Haleluya. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Nyanyikan dengan iman. Hari ini tersedia pertolongan yang dari Tuhan. Bukan saat nanti, detik ini, saat kau menyembah Tuhan, saat kau menyanyikan pujian ini, saat kau membangun mezbah dengan Tuhan dalam ibadah raya pagi ini, Dia siap memberi pertolongannya. Hari ini, detik ini juga. Haleluya. Susah, haleluya, kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, sebab itu janji-Nya bagi kita. Haleluya, terima kasih banyak Yesus. Bawa setiap pergumulanmu kepada Dia. Bawa setiap masalahmu, beban hidupmu kepada Dia. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti Tuhan pasti menolong. Haleluya. Oh haleluya. 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 Oh haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tidak mau kalah terhadap apapun. Sekalipun kami harus melewati lembah bayang maut, banyaknya masalah, banyak pergumulan dalam hidup ini. Namun kami katakan Ebenezer,
Sampai detik ini Tuhan tolong kami. Esok hari Tuhan tolong. Sampai seterusnya Tuhan tolong. Memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Kami yakin ketika kami pulang dari tempat ini, kami bawa kemenangan, kami bawa mujizat, kami bawa keberkatan Allah yang melimpah. Hidup kami tidak pernah sama seperti kami datang tadi. Namun kami pulang bawa perubahan yang jauh lebih indah. Dan kemuliaan Allah terus dinyatakan atas setiap kami. Segala kemuliaan bagimu, kebesaran, hormat, kejayaan bagi nama Tuhan Yesus. Layak engkau dipuji, layak engkau disembah. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, engkau sudah memberkati setiap kami yang hadir pagi ini. Amin. Tuhan berkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Persembahan yang kedua mari kita akan kerjakan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Haleluya. Pertama, kedua, 1/10 kembalikan jemaat. Tuhan memberkati. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, nanti tidak ada latihan, pujian. Selasa tetap doa kaum muda, Rebo doa, Kamis ibadah tengah minggu, Jumat doa, Sabtu dan di remaja, Minggu sekolah minggu pagi, siang ibadah raya minggu terakhir ya. Minggu yang akan datang, minggu terakhir kita pakai baju batik. Tuhan berkati. Nanti kita akan berdoa ya. Kemarin saya dapat cerita ya, sedikit dari Pak Mas Bagus, di mana di daerah Sitiarjo, daerah Rowotrate, juga Tambak Rejo, ujung dekat pantai, yang parah Sitiarjo itu. Sampai Mas Bagus cerita itu saya kayak kasihan sekali. Bapaknya, mertua Bapak Misti itu tidak berani tidur di dalam rumah. Di luar pakai kursi, nanti kalau ada hujan sak wayah-wayah banjir datang, mungkin dia Pak Misti bisa menyelamatkan dan bisa lari. Dan sekarang Ibu ya Mbak Yuli masih ada di sana, mungkin juga ya menghibur akan orang tuanya, tapi kita doa supaya sudah sampai hari ini Tuhan menolong Ebenezer,
tidak hujan lagi dan sudah surut lah ya. Saudara tahu depan gereja Sitiarjo kan ada rumah pendek-pendek. Itu Pak Bagus cerita berapa rumah orang rumah kuno tinggal ketok wuwunge. Memangnya 3 meter lebih airnya. Cuma tinggal wuwunge, semua diungsikan ke atas ya, selamat. Tapi darah di Rawotrate penampungan apa darah? Sapi mati, babi mati, kayu, wis sembarang derek bengkak depan gereja Rawotrate itu. Sebab gerejanya ke sini rendah kalinya. Kita doakan supaya jemaat atau keluarga di sana baik percaya sama Tuhan maupun belum, kita bawa dalam doa, mungkin nanti bisa diatur lagi untuk menyumbang entah itu bulan yang akan datang ya, kita bawa dalam doa yang penting ya. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri saudara, kita kasihan sekali ya untuk kita doakan bersama-sama baik itu seiman maupun belum seiman yang ada di daerah Sitiarjo, Rawotrate dan Tambakrejo. Haleluya. Kita akan berdoa bersama-sama, kita bangkit berdiri. Inilah yang kupunya. Kita doa angkat pujian ini. Hati sebagai hamba. Inilah yang kupunya. Hati sebagai hamba. Yang mau taat yang setia padaku Bapa. Kemanapun ku bawa. Memberkati firman-Mu dan kita pimpin awal pertengahan sampai akhir ibadah siang ini, dan Tuhan Yesus Kristus sudah memberkati kami semua yang hadir bersama-sama di tempat ini. Berdoa buat kekasih-kasih kita seiman maupun belum seiman yang ada di daerah hutan itu Sitiarjo, di daerah Rawotrate, di daerah Tambakrejo. Tuhan, hamba-Mu almarhum Bapak Buas, Tuhan Kau tolong ya Tuhan pelayanan di sana, baik haleluya yang ada di Sitiarjo, dari gereja apapun yang ada, EPIB, GBI, GKJW, tulik yang ada, Tuhan Yesus yang selalu juga terendam dengan alat-alatnya semua. Tuhan tolong ya Bapa, beri iman yang kuat ya Tuhan, supaya jemaat yang ada maupun yang belum percaya sama iman, dan Tuhan Engkau tolong Tuhan Yesus, baik itu kepolisian, baik Tuhan Yesus itu ABRI maupun Tuhan Yesus itu tim SAR yang menangani, Tuhan beri hikmat semuanya ya Bapak, supaya sampai di situ dan sampai di sini saja Tuhan, hujan itu Tuhan tidak terus menerus turun, tetapi boleh berhenti dan boleh kering kembali, pulih kembali masyarakat yang ada di daerah Sitiarjo sekitarnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, kami berdoa berkeluarga yaitu Mbak Yuli, Mas Bapak Mesti, Tuhan beri sehat selalu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga Mbak Yuli, beri senantiasa dalam pengendungannya tetap sehat dan tidak mengalami suatu trauma, tapi Tuhan tolong ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih seluruh jemaat-Mu pada saat siang ini, Engkau memberkati dalam pekerjaannya, keperluannya, butuhannya, pergumulannya ya Bapak, bahwa sampai hari ini kami percaya dengan iman Tuhan Yesus tetap menolong, Tuhan Yesus pasti menolong dalam kehidupan
kami dan jemaat Tuhan di Tunggul Permanu. Bentar pulang, bungkus kami dengan darah Kristus, Tuhan kami serahkan semuanya, dan Tuhan sudah memberkati. Bapak Ibu, saudara sekalian dikasihi Tuhan, terimalah sukacita, damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada siang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang dua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub boleh kami terima bersama. Kami memberkati semuanya jemaatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati ibadah saudara dan saya.